Shalom, cucu-cucu Opa. Apa kabar semuanya? Semoga keadaanmu saat ini baik-baik ya. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk Opa juga luar biasa loh. Opa gak bisa berhenti untuk mengucap syukur sampai detik ini. Opa lihat kalau hari-hari ini ada banyak orang yang lagi hidup dalam ketakutan, khawatir akan hari esok, atau istilah kalian overthinking. Opa ngerti, keadaan kita saat ini memang membuat kita kewalahan dan khawatir dalam seluruh aspek kehidupan. Perubahan demi perubahan berkembang dengan cepat. Dampak dari naik turunnya ekonomi, belum lagi masalah pribadi kita seperti kesehatan, pekerjaan, sekolah, pertemanan, bisnis, dan sebagainya. Nah, kalau Opa disuruh menjawab cara mengatasi overthinking, sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasinya. Tapi ini ya, Opa yang lakukan. Yang pertama, tenang. Ketika pikiran kita berkecamuk, ada baiknya kalian menenangkan diri. Terus coba deh langsung berdoa minta damai sejahtera dan tuntunan dari Roh Kudus. Karena kalau kita lagi banyak masalah, pikiran kita kacau, sulit berpikir jernih. Kalian tahu kan akhirnya akan seperti apa? Karena itu ambil waktu untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, hadapi. Ingat, apa yang kalian pikirkan itu semuanya belum tentu terjadi loh. Apa yang kalian pikirkan bisa aja itu tipuan dari iblis. Dan mungkin sebenarnya kalian itu mampu menghadapinya. Maka dari itu, ayo mulai melangkah dan hadapi. Ketika kalian khawatir hal-hal yang belum terjadi, sebenarnya itu nggak mengubah apapun juga. Sekali lagi, nggak mengubah apapun juga. Justru ketika kalian banyak mikir, malah dampak negatif yang bisa terjadi. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Sekarang Opa mau berdoa untuk kamu semua. Yuk, Opa mau berdoa. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat cucu-cucu ini Tuhan. Engkau melihat ada di antara mereka mengalami overthinking. Bapa, tolong mereka. Tolong ya Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu. Sukacita surgawi turun ke atas mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Makasih. Amin. Udah ya? Jangan overthinking lagi ya. Yuk, udah lain kali kita ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati kamu berlimpah, limpah, limpah, limpah. Wah. Udah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karya-Mu dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu.
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam ibadah online GBI Dharma Square. Dan biar kita di hari ini, di minggu yang keempat di bulan Juni ini, kita terus mengalami dan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Dan pastikan kita tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepadamu ya Tuhan, dan membawa hidup kami ya Tuhan Yesus di hadapan Tuhan, supaya hidup kami hanya memandang kepada Tuhan. Di atas segala hal yang kami lihat di dunia ini, mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami yang jauh lebih besar dari segala masalah yang ada dalam hidup kami. Dan percaya bersamamu kami bisa melewatinya. Bersamamu kami raih kemenangan. Bersamamu kami bersukacita dan kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hari ini hari yang menjadi waktu di mana kami bersama dengan Engkau dan bertemu muka dengan Engkau. Dan kami mengalami kebaikan-Mu, kuasa-Mu, mujizat, terobosan. Kami pastikan terjadi hari ini dalam hidup kami. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman ya saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman ya saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman bersama, ku hidup
satu-satunya di dalamku yang beri kemenangan. Mari sembah Tuhan saudara. Yuk mari sembah Tuhan. Saya mau bilang ada kuasa kemenangan ketika kita menyembah saudara. Hadirat Tuhan yang membawa terobosan bagi kita. Keajaiban bahkan kuasa mujizat bagi kita saudara. Oh ya dalam syakata ya syakata bakarya. Kami mengangkat tangan dan percaya. Kami mengangkat tangan dan menyembah. Kami mengandalkan Engkau. Kami percaya ada kuasa dalam hadirat-Mu. Kami melihat memandang kebesaran-Mu Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kami terima Tuhan, kami terima, kami terima. Satu-satunya yang ku andalkan. Dengan iman ya saudara. Satu-satunya yang ku percaya. Kami terima sekarang Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan terima sekarang saudara. Tuhan jangan ragu, jangan ragu. Tuhan gak pernah ragu untuk memberkati kita. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bangga padamu ya Tuhan. Amen. Karena pada kami ada Tuhan Allah yang maha besar. Amen. Yes, yang mengendalikan segala sesuatunya. Yang mengendalikan berkat. Yang mengendalikan kekuatan. Bahkan yang mengendalikan keadaan hidup kami ya Tuhan. Amen. Dan kami percaya ya Tuhan. Yang kau kendalikan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Yes, bahkan masa depan yang cerah yang telah kau taruh dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau serukan haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita, di tempat kita berada. Dan kita mau nyatakan Dia Allah yang besar. Lebih besar dari segala yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan serukan haleluya.
Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Dia. Puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah ya? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Yes. Kami mau serukan nama-Mu yang besar dan nama-Mu yang benar Tuhan. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Yes. Sama-sama katakan dengan iman. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Yes. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yes. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman ya. Yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku, dengan iman. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat. Dan sebentar lagi saudara kita akan mengakhiri bulan ke-6. Kita akan masuk ke bulan ke-7. Dan saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini.
Ora laba takasina makara laba shina makara laba sikara laba riba kuba sanda maka rikaba kuma hana makasa kaba riba shakara laba ba raba takara laba shida laba 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 oh raba sakara laba yasana riba homma hamma shikaba hura laba yasana. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di ibadah online Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Kami sudah ada di minggu keempat Tuhan, dan sebentar lagi kami akan masuk di bulan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami ya Tuhan, yang Kau izinkan hari ini terjadi, apapun yang terjadi atas kota dan bangsa kami tetap bersyukur ya Tuhan. Sebab kami tahu Roma 8:28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami mengasihi Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkata Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia pagi hari ini. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Bahkan kota kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa, lawat Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Kalau hari-hari COVID sedang menyerang bangsa kami, Bapak, kami berdoa pulihkan bangsa kami ya Abah. Di dalam nama Yesus kami mau berkata pada COVID-19 pagi hari ini, kami mau berkata diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Lawat Indonesia, lawat setiap orang yang kena COVID Tuhan pagi hari ini. Biarlah pemulihan kesembuhan terjadi ya Tuhan. Bahkan khususnya untuk Jakarta Tuhan, biarlah pagi ini Kau melawat Wisma Atlet, rumah sakit yang ada di Jakarta Tuhan. Lawat, biarlah kuasa kesembuhan-Mu mengalir. Bahkan hari banyak sekali anak Tuhan yang kena COVID Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap hamba-hamba. Pulihkan ya Tuhan, dan sembuhkan ya Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan kota dan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi pagi hari ini. Tuhan, terus berikan hikmat, kekuatan hari-hari ini Abah. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan hari, khusus dalam penanganan COVID-19, khusus dalam penanganan krisis apapun yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat dan kekuatan-Mu. Berikan roh takut akan Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, Pak Niko beserta keluarga besarnya. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, pengurapan itu terus turun melimpah atas hamba-Mu. Berkati juga keempat wakilnya, Pak Dhani, Pak Paul, Pak John Perantu beserta keluarga besar, Gembala Rayon, Gembala CK. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Rayon Satwa, kami berdoa ke Rayon kami Pak James Tuhan. Lawat Pak James dan keluarganya Tuhan. Bahkan wakilnya Pak Edi Tuhan, lawat setiap cabang ranting kul yang ada di Satwa, lawat ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga bawa Tuhan GB Dharma Wangsa Square. Tuhan, terima kasih, kami percaya setiap pengerja jemaat. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai, Engkau yang terus melawat Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada pengerja atau jemaat yang mengalami COVID, biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Berkati Pak Bambang yang pagi hari yang menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menerangi setiap jalan-jalan kami. Berkati Pak Bambang, Bu Indri. Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ya Abah. Terima kasih, berkati juga Pak Tatang, Bu, karena semua pekerja dan jemaat ada dalam perlindungan-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian syukur hanya bagi Tuhan dan di dalam nama Yesus. Mari kita sudah berdoa sama-sama, katakan amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan biar terus kebenaran-Mu membentuk hidup kami ya Tuhan. Engkaulah pokok anggur kami, ranting-rantingnya. Kami mau belajar terus di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, agar setiap jalan hidup kami ya Tuhan, oh Tuhan, kami mengiring setiap langkah-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap langkah di hidup kami ya Tuhan, kami dipegang, digenggam oleh tangan-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, yes Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Yes, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Oh, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Aku siap Tuhan, jadikan seperti yang Kau mau. Sembah Tuhan ya saudara. Sembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran yang memerdekakan kita, yang menguatkan kita. Oh, meneguhkan hatiku, kebenaran-Mu Bapa. Ya la 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 ya shanda kara la maya nai. Oh ya la 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 maya siki ya la 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 batasanda.
masuk dan siapkan hati kita saudara. Siap-siap masuk rencananya yang besar. Untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Yuk kita mengangkat tangan kita ya saudara. Get ready. Dia ada di sini saudara. Kehendakku Tuhan Yesus rakan par all of my hope, harapanku hanya di dalam-Mu. Pegang tangan kami teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bahagia di saat Engkau sudah hadir Tuhan. Berkuasa atas kami. Seluruh yang kami katakan Tuhan, urapi. Pimpin kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi murid-murid yang dapat meneruskan pelayanan-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan di atas jemaat-Mu yang saat ini. Kirana pasca pengurapan-Mu hancurkan setiap beban. Pengurapan-Mu buat kami mengerti. Pengurapan-Mu menyangkupkan kami melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus berfirmanlah. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Maaf kalau hadirat begitu kuat.
jadi setrum semua begitu ya. Dan menjelang penuaian yang terbesar, Tuhan Yesus ingin menyiapkan kita dengan kuasa-Nya. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu." Banyak orang kalau mendengar firman ini, masa iya aku bisa. Tuhan kan Tuhan Yesus ya. Kita ini siapa? Kita anaknya. Dan Tuhan Yesus pasti kalau dia udah ngomong itu ya dan amin. Firman itu hidup, saudara. Kalau kita berani ucapkan satu firman, maka Roh Kudus akan mengurapinya dan menjadikannya nyata. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita dalam Yohanes 15. Ini lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yohanes 15 ayat 1 mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Ini aku ya Tuhan Yesus. "Dan Bapakkulah pengusahanya." Bapa di surga adalah pemilik daripada kebun anggur. Lalu, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah." Ranting adalah kita, engkau, dan saya. Ranting harus tinggal pada pokok, menyerap sari daripada pokok, yaitu kasih dan kuasanya mengalir ke dalam ranting. Dan ranting ini akan menghasilkan buah. Kalau dia berbuah, Bapa akan bersihkan benalu-benalu yang di ranting itu, biasanya ada ya, liar kan. Bapa akan bersihkan supaya buahnya itu lebih banyak lagi, supaya buah itu lebih nyata lagi. Tapi kalau tidak berbuah, mengerikan. Dikatakan Bapa akan memotong. Lebih jelas nanti di ayat-ayat yang menyusul ya. Nah, di sini tentang yang berbuah dulu. Kita semua kan sudah berbuah ya. Dan Tuhan ingin membersihkan. Nah, saya ambil dari ayat Yesaya 4 ayat 4 dan 5. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion ya kita, dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dengan apa? Dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ayat 5, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, pertemuan seperti ini ya, kita ibadah bersama pertemuan. Tuhan janjikan waktu kita sudah dibersihkan, maka di atas setiap pertemuan yang diadakan, apakah itu Zoom atau live
ada segumpal awan pada waktu siang, ini bicara tentang Roh Kudus yang memberi kesejukan pada waktu kita kepanasan, dan segumpal asap serta sinar api, ya, api yang besar, saudara ya, tengah-tengah perkemahan umat Israel yang menyala-nyala pada waktu malam. Fungsinya adalah waktu kita kedinginan, saudara ya, maka api itu menghangatkan, menghibur. Di saat kita lagi susah, lagi stres, nah itu sinar api yang menyala-nyala menghiburkan, menghadirkan kasih dan kuasanya. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Kemuliaan Tuhan bicara tentang hadirat Roh Kudus yang sangat kuat. Sekarang Yesaya 40 ayat 4 dan 5 juga. Yang satu Yesaya 4, yang satu 40, ayatnya sama. Di sini dikatakan ini untuk membentuk, ya. Setiap lembah bicara tentang orang yang tertolak, bicara tentang orang yang merasa dirinya tidak disayang, bicara tentang orang yang lagi ada di lembah penuh dengan air mata, macam-macam persoalan. Nah, kalau ingin merasakan kemuliaan itu hadir, maka sikap-sikap, keadaan-keadaan seperti ini harus ditutup. Kita harus tahu kita ini disayang Tuhan. Dia katakan, aku mengasihi engkau, aku berharga di mata Tuhan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Percaya saja, semua ini benar. Lalu yang kedua, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Gunung dan bukit biasa tentang sesuatu yang menonjol. Apa itu? Ya, kesombongan. Manusia dari kecil udah ada sombongnya. Apalagi kalau dia berhasil besar, sombongnya makin jadi. Nah, kalau ingin melayani Tuhan di dalam hadirat yang kuat, kemuliaan itu terus menyertai kita, maka setiap kesombongan dan bukit harus diratakan. Tidak boleh ada kesombongan sama sekali. Walaupun kita semua masih berjuang melawan kesombongan itu. Pada waktu anak saya mau jadi PDP, saudara, dia harus ikut satu camp. Camp namanya Dulos. Dulos itu saya cari artinya budak. Jadi di camp itu mulai dari masuk mereka udah dipelonco, lebih dari pelonco di universitas. Wah, ini dikatain, disiksa lah perasaannya. Memang gak dipukul ya, itu bedanya. Tapi dilatih, diapain juga gak boleh ngelawan, harus cepat mengampuni. Bahkan di hari terakhir mereka harus nyemplung di dalam kolam yang penuh dengan lumpur. Keluar dari situ, ya banyak yang di tengah jalan udah gak tahan dan minta pulang saja. Tapi gak dikasih, harus sampai selesai. Dan waktu sudah selesai, mereka merasakan kasih Tuhan. Langsung diangkat masuk tim Gegana. Jadi kalau ada gempa, kalau ada kejadian alam yang banyak korban, mereka bisa ikut. Sekalian memberitakan Injil Tuhan. Karena memang sudah diratakan kesombongannya. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Ini bicara tentang si ego, saudara. Egoisme, ini tidak boleh ada. Kalau orang semua untuk aku, orang lain mengalami susah, itu urusan dia. Saudara, ini pun harus dihilangkan. Sebab Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Dalam Matius 23, belum diprogram tuh. Ayat 23 dikatakan yang penting, ya, ada persepuluhan kamu bayar.
Tapi yang terpenting kamu tidak lakukan. Apa itu? Matius 23 ayat 23. Belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Yang satu, mengembalikan persepuluhan Tuhan, itu harus dilakukan. Dan yang lain, jangan diabaikan. Berarti yang lain itu harus dilakukan juga. Ingat, keadilan harus bersifat adil. Kedua, belas kasihan, sebab tidak semua orang diberkati seperti satu sama lain lah ya. Yang diberkati harus berbelas kasihan pada yang belum diberkati. Dan kesetiaan. Kesetiaan ini sangat penting dalam melayani Tuhan. Kalau tidak, sedikit aja disinggung, ya itu langsung, gue gak cocok di gereja ini, pindah ke gereja lain. Sampai di gereja lain ngalamin yang sama juga. Saudara. Jadi Tuhan ingin ini juga harus ada kesetiaan. Kenapa saudara? Karena di mana Tuhan letakkan kami itu udah bagian kita. Saudara. Ya, dua hal ini banyak membantu seseorang untuk siap melayani Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya ya. Kembali lagi ke Yesus pokok dan kitalah rantingnya. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, oleh darah Yesus, puji Tuhan, kita sudah dikuduskan. Ya. Kita sudah bersih oleh firman Tuhan yang mengatakan di saat engkau lahir dari air dan roh, ya engkau lahir baru, ciptaan yang lalu sudah berlalu, ciptaan baru sudah datang. Kita sudah diselamatkan saat itu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, tinggal di dalam Tuhan Yesus sangat penting. Ada beberapa syarat supaya bisa tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Satu, memelihara firman Tuhan senantiasa dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita menjadikan penuntun dalam hidup kita. Satu, itu. Kedua, persekutuan intim dengan Roh Kudus. Supaya kita dapat mengambil kuasa dan kasih yang ada di dalam Roh Kudus. Yesus pokok, Roh Kudus mengalir melalui pokok, masuk ke ranting. Ranting mendapat kuasa dan kasihnya sehingga menghasilkan buah. Buah apa, saudara? Ya, buah Roh Kudus. Ya. Kita tahu Galatia 5 ayat 22 sampai 24, buah Roh Kudus. 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kerajaan Allah, pasti punya ini. Ada kasih Tuhan, belas kasihan, pasti terlihat. Sukacita. Sukacita itu enggak selalu hahaha, saudara. Ya kadang-kadang hahaha, tapi kadang-kadang air mata. Waktu seseorang diselamatkan, waktu seseorang disembuhkan dari penyakit yang mematikan. Sukacita itu kadang-kadang menghasilkan air mata. Tapi yang pasti ada damai sejahtera. Karena kita tahu kita sedang menyenangkan hati Bapa. Ada kesabaran, panjang sabar, diapain juga sabar. Ya, ada lagunya.
sabar dalam segala susahmu. Nah, itu. Kemurahan bicara tentang mudah mengampuni, saudara. Murah hati. Ya, murah hati dalam menolong orang juga termasuk, tapi kemurahan di sini berarti mudah mengampuni. Kebaikan, ya segala yang baik masuk di situ. Kesetiaan, kita sudah kupas. Terus 2, 3. Kelemah lembutan. Musa orang paling lembut di atas muka bumi. Apa tanda-tanda yang terlihat pada seorang seperti Musa? Musa tidak pernah menghakimi, saudara. Waktu Tuhan marah kepada umat Israel, Tuhan katakan, Musa minggir, biar aku habiskan umat yang tegar tengkuk ini. Apa yang dilakukan Musa? Dia sujud. Bapak, jangan Tuhan. Masa engkau melepaskan mereka dari Mesir, engkau liwatkan di Laut Merah, masa saat ini engkau mau matiin? Jangan Tuhan. Tuhan dengar Musa karena dia lemah lembut. Sifat daripada Tuhan ada pada Musa. Dan saat itu Tuhan katakan, karena engkau yang minta Musa, aku tidak jadi hancurkan mereka. Penguasaan diri dalam segala hal, apalagi di hari-hari ini. Penguasaan diri terhadap makanan, terhadap keinginan daging, ya. Pokoknya segala yang ada di dalam sifat kedagingan itu pasti kita tolak. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba kita lihat sebentar Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini bicara tentang si daging. Pak Niko paling sering kalau khotbah, baik dalam khotbah PPW atau khotbah lain, selalu menyinggung. Perbuatan daging harus habis. Baru kemuliaan Tuhan itu hadir pada kita. Percabulan, kecemaran. Cemar itu apa sih? Kalau ngerti LGBT, tadi pagi saya melihat di APT ditayangkan bagaimana kumpulan LGBT sudah punya youth LGBT. Waduh, saudara. Itu difoto, satu barisan banyak sekali, saudara. Dan pusatnya itu ada di San Francisco. Nah, itu kecemaran, itu tidak boleh ada. Hati-hati, dunia ini sudah dicemari oleh kebohongan itu bahwa itu sesuatu yang normal. Itu sangat tidak normal. Tuhan tidak ciptakan Adam dan Steve. Tuhan ciptakan Adam dan Eve. Satu pria, satu wanita. Bukan pria dengan pria, bukan wanita dengan wanita. Hati-hati perhatikan anak-anak kita. Hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang berlebihan. 20. Penyembahan berhala. Itu udah pasti, ya. Penyembahan berhala itu mendatangkan kutuk sampai generasi 3 bahkan ke-4. Sihir temannya. Perseteruan. Nah, ini mulai dengan dosa-dosa hati. Perseteruan, ya, ribut. Perselisihan, familinya. Iri hati, penyebabnya. Amarah, akibatnya. Kepentingan diri sendiri. Nah, ini sebetulnya yang ada di tengah-tengah dari kedagingan. Kebanyakan itu berasal dari egoisme, dari cinta diri. Sering juga berhubungan dengan uang, karena itu dikatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Lalu percideraan, roh pemecah. 21.
dengkian. Itu semua masuk dosa hati. Akibat dari dosa hati, mabok, saudara, ya. Kalau lihat film Korea, saudara, ya. Korea terus nih. Kalau orang punya persoalan, dia nggak masuk kamar berdoa, enggak. Dia pasti ke tenda-tenda pinggir jalan, minum soju, sampai mabok, sampai temennya harus gendong dia pulang. Besoknya pusing lagi, kemabukan, pesta pora, ya kita tahulah itu ya, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kenapa saya mulai menekankan ini? Karena di hari-hari terakhir kita harus bersih. Kita harus tetap progresif dan bukan statis di dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Jadi kita yang ranting kalau nggak menghasilkan buah Roh Kudus, ya, bahkan kedagingan, Bapak potong kita, lepas dari Tuhan Yesus. Berarti dibuang, lalu dibakar. Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini jelas bicara lepas dari Yesus, kita murtad, saudara. Lepas dari Yesus berarti dibuang, dibakar dalam api. Dan ini sangat jelas artinya waktu kita murtad, kita masuk neraka. Loh, bukannya satu kali selamat tetap selamat. Rasul Paulus aja ingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus progresif, makin lama makin intim, makin kudus. Ini yang Tuhan mau. Maka kuasanya yang dikatakan apa yang aku buat akan kamu perbuat, itu akan mengalir lewat kita. Wah, kalau begitu salah ngerti ya. Iya, syukur kalau saudara mengerti. Mulai saat ini jangan cuma statis. Ke gereja ya ke gereja. Tapi mulai dari Senin ya kerjaan yang biasa-biasa lagi ya. Dan mulai dengan dosa, orang ngajak minum-minum, ayo. Ngajak ke night club, ayo. Ya. Saudara, hal itu akan membuat kita lepas. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal dalam Kristus adalah ketidakmampuan untuk berbuah. Lalu kita dibuang dan dibakar. Nah, ini Ibrani 10:26 dan 27 bicara tentang orang yang murtad. Begitu kita jauh dari Tuhan, makin mudah kita murtad. Bahkan ada artis, dia langsung meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Katanya supaya keluarganya happy-happy. Bodohnya dia menolak keselamatan yang kekal. Di sini dikatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sengaja udah tahu itu dosa. Masih dibuat. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kan udah tahu perbuatan daging begini gak boleh. Harus buah Roh Kudus. Udah tahu kebenaran, tapi masih sengaja berbuat dosa. Dikatakan apa? Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Yang ada adalah kematian yang mengerikan. Akan penghakiman dan api yang dahsyat. Yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Durhaka itu pernah baik, saudara. Cuman berubahnya berubah jelek. Akhirnya lepas daripada pokok, ranting itu dibuang, dipotong oleh Bapa, bakar dalam api.
Dan ini bicara tentang neraka. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita tinggal di dalam kebenaran, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tinggal dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah Roh Kudus. Maka Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kehendaki bukan cuma yang kita butuh. Kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, tinggal di dalam kasihnya. Yang menulis ini adalah Yohanes. Yohanes apa julukannya di dalam Alkitab? Murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang paling disayang Tuhan Yesus. Murid yang suka meletakkan kepalanya di dada Tuhan. Dia bisa dengar, dia bisa merasakan apa yang Tuhan ingin. Perhatikan perbedaan Yohanes dengan rasul-rasul lain. Kadang-kadang rasul lain masih emosinya dikobarkan. Nah, kita kalau udah terima kepenuhan Roh Kudus, istilahnya penuh kuasa. Bahkan kalau kita katakan, gendeng gue, gila lu. Orangnya bisa gila. Atau kita sumpahin, bisa terjadi, mati. Satu kali Petrus emosi. Karena Ananias dan Safira udah janji dia mau jual seluruh hasil tanahnya, dia mau kasih untuk penginjilan. Mereka tahan setengah. Siapa percaya Tuhan suka membunuh? Saya nggak percaya. Petrus emosi. Ananias, because you lie, you die. Karena ada kuasa. Terjadilah. Nah ini nggak baik, saudara. Ya, ini nggak baik. Petrus memang rasul yang dipakai luar biasa, intim sekali dengan Roh Kudus. Tapi dia punya emosi. Nah itu tadi yang dibentuk di dalam kita. Jangan ada emosi yang marah lagi. Orang salah, penuh belas kasihan, tuntun dia pada kebenaran kembali. Dan kalau dia dimenangkan, engkau mendapat pahala lagi. Kita lihat Yohanes. Seumur pelayanannya hanya mengasihi dan mengasihi. Benar, dia ikut sama Rasul Paulus juga. Waktu Paulus menghadapi orang yang mau menghindari dia dari memberitakan Injil, dia bilang, berapa hari kamu akan buta? Habis itu lihat lagi, ya itu kan. Untuk memperlihatkan apa yang dia ngomong tuh terjadi. Dan orang itu langsung buta. Itu Yohanes ikut, tapi dia nggak ikut sudah dalam menghukum begitu. Dan itu saya rasa tidak salah ya, karena sesudah buta beberapa hari dia bertobat, lalu ikut Yesus. Saya percaya. Paulus mengalami yang sama kan, Saulus. Dia bunuhin orang Kristen. Wah, hidupnya penuh kekerasan. Stefanus dibunuh di depan matanya. Dia bantu pegangin pakaiannya. Saulus. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus ketemu dengan dia. Waktu dia lihat Tuhan, dia gak tahan silaunya kemuliaan. Dan dia buta. Tapi gak lama sudah. Sampai di mana? Damsyik ya. Dikirim lagi hamba Tuhan lain. Saulus,
aku disuruh Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat kembali. Langsung dia lihat kembali. Dan mulai saat itu, Saulus menjadi Paulus. Memberitakan Injil sampai hari terakhirnya. Dan memang, dia juga dieksekusi. Potong kepala. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes itu lain, saudara. Dia hidup hanya menghasilkan buah Roh Kudus. Karena itu kalau saya baca kitab Yohanes itu sejuknya luar biasa. Bukannya Yohanes nggak pernah mau dibunuh, pernah saudara. Dimasukin di dalam kuali yang airnya mendidih. Kalau bebek ya langsung mateng saudara ya. Ini Yohanes dimasukin dalam kuali air mendidih. Paling enggak terbakar lah, luka bakar semua merah ya, dari kepala sampai kaki. Itu yang biasa. Tapi dia rasul kasih. Tuhan lindungi sama sekali. Dia merasakan panas begitu, wah enak nih. Sauna nih sebentar. Waktu dia dikeluarkan, mereka melihat, ih merah aja enggak. Dewa kali ini. Dan Yohanes katakan apa yang diajarkan, jikalau kamu tinggal dalam kasihku, minta apa saja, aku akan berikan. Jadi waktu kita akan dieksekusi misalnya kalau Tuhan izinkan, kita bisa minta, Tuhan pegali aku. Enggak terjadi apa-apa, saudara. Yohanes direbus enggak mempan. Nah sekarang sedikit tentang ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada yang mengatakan, saya belum punya rumah sendiri nih. Ya, jamak saudara ya. Karena gajiku nggak cukup untuk beli rumah. Atau hamba Tuhan, aku melayani Tuhan, tapi dari PK mana cukup. Kontrak aja, mesti cari yang sederhana. Saudara, terus tinggal dalam kasih-Nya. Terus hidup dalam kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup akan membuka tingkap surga di atasmu. Kalau saya melihat hamba-hamba Tuhan besar di YouTube kan banyak saudara ya. Salah satu TB Joshua yang baru aja diangkat kembali, bawa pulang ke surga. Kalau melihat rumahnya dulu, itu seng ya, bedeng ya, sengnya juga udah bolong-bolong. Sangat miskin. Tapi satu hari dia dapat pertemuan dengan Roh Kudus, waktu dia lagi berdoa. Lalu Tuhan katakan, aku mau pakai kamu. Dia lakukan dalam kesederhanaannya. Orang mulai banyak disembuhkan sudah ya. Dia doa puasa 40 hari lalu dia terima karunia kesembuhan. Sesudah banyak yang disembuhkan lalu dia ingin mendirikan gereja. Habis di bawah matahari kalau hujan kan gak enak ya. Dia gali sendiri sudah. Pakai pacar sendiri. Itu awal mulanya. Akhirnya orang banyak bantuin. Nah, waktu mulai diberkati, dia nggak beli rumah, orang kasih rumah. Lama-lama berdirilah gereja SCOAN, SCOAN, Synagogue Church of All Nations. Saudara, orang kalau udah dokter angkat tangan, pendeta-pendeta juga angkat tangan, orang pergi ke sana untuk disembuhkan. Dan saya melihat kesaksian demi kesaksian, itu tanda-tanda yang ada dalam Markus 16. Semua itu menyertai beliau. Nah, waktu minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, mendadak ada berita yang menggemparkan dunia.
TB Joshua meninggal dunia. Lalu kita cari kan, peristiwanya apa gimana. Makin lama makin lengkap kesaksian-kesaksian. Jadi sesudah melayani terakhir itu di kebon, ya di kebon. Lalu dia sampaikan firman Tuhan, dia bilang ada awal, ada akhir. Tidak heran juga sesudah kebaktian orang bisa dipanggil pulang. Jadi dia udah tahu Tuhan mau panggil dia. Dan hari itu dia nggak doain orang. Dia cuma kasih pesan-pesan. Pesan saya, watch and pray. Berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara lakukan itu. Dan engkau akan bersama Tuhan terus. Tiba-tiba dia merasakan, aku harus ke belakang. Pergi ke kamar doanya. Dia duduk di kursi, dia berdoa, dan rohnya diambil kembali oleh Tuhan. Memang sesudah itu orang mencoba dibawa ke rumah sakit, pasangin selang segala macam. Ya nggak bisa, orang Tuhan yang ambil. Seingat Smith Wigglesworth sama, saudara. Dia bilang, Tuhan aku capek, teman-temanku udah pulang semua. Istriku yang kucinta udah pulang. Take me home. Dia duduk, rohnya diambil. Daripada dieksekusi, potong kepala, lemparin batu. Ada satu yang diiketin tali, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, 4 kuda narik ke segala, ke 4 penjuru. Sobek badannya. Eksekusi karena melayani Tuhan. Tapi saya tidak bisa katakan itu salah. Ya, karena Tuhan Yesus pun disalibkan. Tapi sebagai murid, kita gak perlu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Maksud saya, meninggalnya. Buktinya Yohanes, dia ke Pulau Patmos, dia dapat pewahyuan, dia tulis kitab Wahyu. Habis itu dia ke Turki, jadi uskup di apa tuh namanya, Edesa. Jadi uskup di Edesa. Dan Yohanes meninggal di atas tempat tidur tanpa sakit penyakit apa-apa di Turki. Ini bagian orang kudus. Nyong. Holy, holy. Ayo, come. Jesus. Yes. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, surely. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Saudara, worthy is the Lamb. Minggu
minggu-minggu terakhir saya banyak mengikuti APT, walaupun bukan tugas cabang kami. Saya mengikuti dan merasakan dari jam 4 sampai jam 6 itu paling enak tuh. Doa tuh bisa sampai air mata terkuras karena belas kasihan. Dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Begitu banyak yang akan binasa. Doakan Eropa, doakan Amerika, doakan Indonesia. Tanpa rasa udah nangis. Itu dari Roh Kudus, saya percaya. Rabu lalu waktu kami lagi Zoom, pelan-pelan aja. Pas giliran saya bawa firman, lalu baru mau mulai beritakan firman, ada satu nona, dia teriak, "Pak, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Saya udah demam, udah 2 hari gak turun-turun, udah minum obat." Dia sendiri dokter, saudara. Lalu saya ingat, Roh Kudus ada di dalam kami. Saya katakan, oke, ayo doa. Begitu mata kami kontak, hadirat itu tumpah di atas dia. Dia berteriak, dia nangis. Saya hanya hardik dalam nama Yesus, demam lepas, go. Roh Kudus mengalirkan kuasa kesembuhan. Dia katakan, saya merasa dingin, saya merasa dingin. Lalu saya sampaikan firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, dia langsung bersaksi. Dia katakan, sudah 2 hari demam saya gak turun-turun, sekalipun minum obat, capek minum obat terus. Suhu saya 38 Celcius tidak turun-turun. Tapi sesudah didoakan, dia ambil termometer, dia kasih lihat 36,7 atau 8. Terus waktu selesai kebaktian, sekali lagi 36,4. Dia katakan, saya tahu obat apa yang saya harus makan. Orang pikir dia COVID. Saya nggak pikir ke sana, saudara. Saya cuma pikir kuasa Tuhan ada di dalam kita. Waktu dalam nama Yesus, kuasa itu mengalir, sekalipun lewat Zoom. Dan dia sembuh sama sekali. Dia katakan obat tidak sedahsyat Roh Kudus ya Pak. Oh tentu aja. Roh Kudus adalah roh daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita nyembah lagi ya. Kirana masyaallah. Kau Tuhan, You are holy, holy. Are you Lord God? You are holy and almighty. Segala kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau tinggal di dalam kami. Kami tidak perlu takut.
Sekalipun begitu banyak bahaya yang mengancam, tapi kami percaya Roh-Mu ada dalam kami. Waktu virus itu mau menyerang, Roh-Mu akan membunuhnya. Setiap kali saya ucapkan kebenaran ini, dicengkram dengan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mau berdoa, kalau ada yang sakit, letakkan tanganmu di atas jantungmu. Bapak, saat ini kami ambil otoritas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala virus-virus, bakteri, roh-roh sakit penyakit, saat ini kami hardik dalam nama Yesus. Lepaskan anak-anak Tuhan. Kami sudah ditebus, kami milik Tuhan Yesus. Kami milik Tuhan. Kami hidup di bawah hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus, sehingga tidak ada penyakit, penghukuman, segala yang negatif bagi hidup kami. Kami ucapkan dan Engkau mengurapinya Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dimanapun kita berada, serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini kami meneruskan pelayanan kami masing-masing untuk membawa kerajaan-Mu pada orang banyak. Dan biarlah damai sejahtera Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin bertambah-tambah menyertai. Dan apa yang kami minta, Engkau akan berikan semua. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.